Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa kita dari kegelapan menuju lembah yang terang menerang sekarang ini. Langsung saja, tujuan kami untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan yang terhormat dosen pengampu Bunda Dian Eka Puspita Asis SHMH dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Langsung saja kami akan membahas demokrasi dan pendidikan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu A. Hakikat demokrasi dan demokratisasi. Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yakni pengertian secara bahasa atau etimologis dan pengertian secara istilah atau terminologis. Yang pertama itu pengertian etimologis demokrasi. Dari sudut bahasa atau etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokrasi yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Yang kedua, pengertian terminologis demokrasi. Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik, yang masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Harisoke, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Yang ketiga, demokrasi sebagai sistem politik. Pada masa sekarang, demokrasi dipahami tidak semata-mata suatu bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih luas dari sekedar bentuk pemerintahan. Yang keempat itu, demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa hingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai B, demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi desa. Apakah bangsa Indonesia sejak dulu telah melaksanakan demokrasi? Muhammad Hatta 1960, Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi. Meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan, desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya bermusyawarah. Demokrasi desa memiliki unsur atau anasir, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan potensi bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Next, selanjutnya demokrasi Pancasila bersumber pada ideologinya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah dari setiap sila pada Pancasila sesuai demo. Demokrasi bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi, Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur pada Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan di poin C, yaitu tentang sistem politik demokrasi, yaitu yang bagian pertama, landasan sistem politik demokrasi di Indonesia berdasarkan pada pembuatan sistem politik. Maka ada dua perbedaan, yaitu sistem politik demokrasi dan non-demokrasi.
Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prioritas, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Kemudian, sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Dan yang keempat yaitu masa depan demokrasi. Kemudian di poin D yaitu tentang pendidikan demokrasi. Nah, yang pertama yaitu membangun kultur demokrasi. Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu institusi demokrasi dan perilaku demokrasi. Kemudian yang kedua itu pendidikan kewarganegaraan. Sebagai pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara Indonesia.